Selamat datang Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Faisal Amirullah dari kelas JMCA Binus University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami, yaitu mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Proyek ini merupakan bagian dari ujian akhir kami yang berfokus pada topik yang sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Judul presentasi kami adalah pengaruh pendapatan di atas UMR terhadap peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Topik ini secara spesifik berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta lebih khususnya pada target 8,5, yaitu bagaimana hubungan antara pendapatan yang layak dengan daya beli masyarakat dan dampaknya terhadap ekonomi secara luas. Pada bagian latar belakang ini, kami menemukan beberapa poin penting yang melandasi proyek ini. Pertama, masalah utama yang kami soroti adalah bahwa meskipun indikator ekonomi makro di Indonesia cenderung positif, kesejahteraan pekerja dan kesenjangan pendapatan masih menjadi isu yang signifikan. Hal ini berkaitan erat dengan ketidaksesuaian upah. Di lapangan kami menemukan bahwa banyak pekerja yang masih menerima upah setara atau bahkan di bawah UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menimbulkan dampak ketimpangan upah, di mana upah yang tidak layak berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat. Ketimpangan dalam konsumsi serta kontribusi yang lemah dari sektor rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, disinilah letak pentingnya daya beli. Daya beli masyarakat sebenarnya merupakan faktor kunci yang mendorong permintaan agregat. Peningkatan permintaan ini pada gilirannya akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas produksi dan investasi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi fokus penelitian ini. Pertanyaan ini kami susun untuk menggali lebih dalam isu yang berkaitan, khususnya terkait pendapatan dan dampaknya pada perekonomian. Berikut adalah rumusan masalah yang menjadi panduan dalam proyek kami. Yang pertama, bagaimana kondisi pendapatan pekerja yang berpenghasilan di atas UMR jika dibandingkan dengan pekerja yang hanya menerima UMR atau bahkan di bawahnya. Yang kedua, sejauh mana pendapatan di atas UMR berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan signifikan antara peningkatan pendapatan di atas UMR dengan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah ataupun nasional. Yang keempat, bagaimana peran daya beli masyarakat dalam mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi secara umum. Dan yang terakhir, yang kelima, apa saja tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan pendapatan pekerja di atas UMR dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kami berharap dapat menemukan hubungan yang relevan antara kesejahteraan pekerja dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada bagian ini, saya akan membahas hasil temuan dari wawancara yang telah kami lakukan dengan beberapa narasumber. Kami mewawancari pekerja dengan latar belakang dan jabatan yang beragam, mulai dari operator produksi, staf restoran, hingga pimpinan perusahaan. Dari wawancara tersebut, kami menemukan 5 poin utama yang saling berkaitan dan memberikan gambaran utuh tentang isu pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Yang pertama, mengenai kecukupan upah. Kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara narasumber yang berpenghasilan setara UMR dengan yang berpenghasilan di atas UMR. Narasumber dengan pendapatan UMR umumnya merasa sulit untuk menabung dan merencanakan masa depan karena biaya hidup yang terus meningkat. Sedangkan mereka yang berpenghasilan lebih tinggi merasa lebih aman secara finansial. Selanjutnya adalah isu keadilan dan beban kerja. Hampir semua narasumber merasa gaji yang mereka terima belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang harus mereka pikul, terutama saat harus bekerja lembur. Kemudian, dalam hal motivasi dan produktivitas, semua narasumber sepakat bahwa pendapatan di atas UMR mendapat menjadi pendorong utama motivasi dan produktivitas kerja. Selain itu, faktor non-moneter seperti lingkungan kerja yang nyaman juga dinilai sangatlah penting. Yang keempat, terkait peluang dan pengembangan karir. Narasumber kami mengungkap bahwa kenaikan gaji dan promosi seringkali tidak didasarkan pada kinerja semata, melainkan juga pada masa kerja yang panjang. Namun mereka juga menekankan bahwa peningkatan keterampilan dan
kontribusi nyata adalah kunci utama untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang terakhir, dan yang paling menarik, adalah pandangan mereka tentang dampak makroekonomi. Semua narasumber percaya bahwa jika banyak pekerja mendapatkan upah di atas UMR, hal itu akan mendorong peningkatan daya beli, konsumsi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan temuan-temuan dari wawancara, kami merumuskan beberapa rekomendasi solusi yang terbagi dalam 4 pilar utama. Yang pertama, mengenai kebijakan upah yang adil. Kami menyimpulkan bahwa perlu adanya penyesuaian UMR secara berkala yang benar-benar sesuai dengan biaya hidup. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem kompensasi yang lebih transparan dan berbasis kinerja, sehingga ada keadilan di antara gaji yang diterima dengan beban kerja dan kontribusi karyawan. Yang kedua, yaitu tentang pengembangan kualitas pekerja. Perusahaan disarankan untuk melihat pelatihan dan pengembangan keterampilan sebagai investasi yang sangat strategis. Dengan program mentorship dan pelatihan yang terstruktur, karyawan baru bisa mengejar ketertinggalan dan meningkatkan nilai diri mereka. Edukasi literasi finansial juga penting agar pekerja mampu mengelola pendapatan dengan bijak dan sesuai. Yang ketiga, kami melihat adanya kebutuhan akan peran pemerintah dan kolaborasi. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak patuh pada standar upah. Diperlukan juga kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk memastikan penetapan UMR yang adil. Insentif khusus juga dapat diberikan kepada UMKM agar mereka mampu meningkatkan upah tanpa terbebani. Dan yang terakhir, pilar lingkungan dan kesetaraan kerja. Manajemen harus berfokus pada peningkatan standar operasional dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang tidak kalah penting, kebijakan rekrutmen dan promosi harus adil, berdasarkan kualifikasi dan potensi dari pekerja, bukan berdasarkan stereotip atau faktor non-profesional lainnya. Selanjutnya, pada bagian refleksi pribadi ini, saya akan berbagi sudut pandang saya setelah menyelesaikan proyek ini, khususnya dari hasil wawancara saya dengan Bapak Fitra yang bekerja sebagai dedicated operator di PT Nusantara Kilat Express atau lebih dikenal dengan Shopee Express. Yang pertama, mengenai kompleksitas kesejahteraan pekerja. Refleksi saya adalah bahwa kesejahteraan pekerja ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar besaran upah yang diterima. Bapak Fitra secara jujur mengungkapkan, meskipun gajinya di atas UMR, ia merasa ada ketidakseimbangan antara gaji dan beban kerja yang ditanggungnya. Ini membawa saya pada poin kedua, yaitu pentingnya faktor non-moneter. Dari wawancara saya menyadari betapa pentingnya lingkungan kerja yang nyaman dan prosedur operasional yang jelas dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres para pekerja. Hal ini menantang pemahaman umum bahwa gaji adalah satu-satunya motivasi utama bagi pekerja. Kemudian ada isu kesempatan dan kesetaraan. Bapak Fitra menggarisbawahi bahwa pentingnya memiliki akses yang setara untuk berkembang di tempat kerja. Pandangan mengenai bias gender dalam peluang kerja juga menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berbasis meritokrasi. Lalu, poin keempat, yaitu investasi jangka panjang. Saya menyimpulkan bahwa kesejahteraan pekerja harus dipandang sebagai investasi yang akan memberikan dampak positif pada produktivitas, moral, retensi karyawan, dan bahkan pertumbuhan ekonomi secara luas. Dan akhirnya, sebagai kesimpulan dari refleksi ini, saya merumuskan definisi pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak yaitu sebuah kombinasi harmonis dari upah yang adil, lingkungan suportif, dan kesempatan yang setara, serta martabat kerja yang dihargai. Akhir kata, dari seluruh rangkaian proyek ini, saya menyimpulkan bahwa isu kesejahteraan pekerja tidak sesederhana besaran upah. Proyek ini mengajarkan saya bahwa kesejahteraan pekerja adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada produktivitas, moral, retensi karyawan, dan bahkan pertumbuhan ekonomi secara luas. Saya, Faisal Amirullah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.